Mungkin agak spesifik di Sogo ya, kalau boleh tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar pemirsa Koridor.tv dan sahabat Geraha Jurnalis dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang memang selalu kita hadirkan dalam Geraha Jurnalis bersama saya, Indra Utama. Sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya yakin akan menarik buat kita, baik teman-teman yang berbisnis di retail maupun masyarakat umum. Ya, kita sengaja hari ini langsung ke Sogo Indonesia, ya, kantor salah satu retail terkemuka di Indonesia, terbesar, bersama CEO Sogo Indonesia, Pak Handaka Santosa. Beliau kalau menyebut nama ini sudah tidak asing lagi dalam bisnis retail, ya. Ada puluhan peritel-peritel besar yang beliau pernah tangani, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Handaka. Beliau juga pernah menjadi ketua umum di Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja, kemudian beberapa asosiasi lain terkait lainnya. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan undang beliau, Pak Handaka Santosa. Apa kabar, Pak? Pak, apa kabar? Ya, selamat datang di Indeks Living Mall Sogo Indonesia. Luar biasa, Pak. Ini pandemi, tapi Sogo Indonesia masih tetap kinclong. Ya. Terus berusaha, Pak. Iya, coba silakan, Pak. Iya, Pak Handaka. Sebentar lagi hari raya, Pak. Mau Lebaran. Biasa ini panen buat retail. Yeah. Pasti udah siap-siap. Karena kan ini cukup lama kita pandemi, 2 tahun lebih ya. Dan yang paling terpuruk, yang paling merasakan itu memang retail ya. Nah, ini kelihatannya sudah mulai longgar, pandemi udah mulai terkendali, dan kita harapkan ini semakin membaik. Apakah benar seperti itu, Pak? Sebetulnya kalau kita ini para peritel, Pak, ya, udah mendekatin Hari Raya Idul Fitri, sebelum masuk bulan puasa, bulan Ramadan aja, kita ini udah deg-degan gitu. Karena apa? Karena kita mengharapkan sales yang besar. Para peritel ini hidupnya tuh 2 event, Pak, yang sangat kami harapkan. Yaitu pertama adalah Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kedua adalah Hari Raya Idul Fitri. Kenapa? Karena kita tahulah masyarakat kita ini majemuk, dan masyarakat kita ini sangat suka untuk bisa memberikan sesuatu, entah itu kepada anaknya, entah kepada orang tuanya, sahabatnya, atau kepada gurunya gitu. Dan itu bukannya mau bribe atau suap, tapi ucapan terima kasih, dan ini sangat-sangat jarang ada di negara lain. Dan itu setahun 1 kali. 1 kali. Iya. Jadi persiapan apa, Pak Handaka, yang sudah dilakukan? Tentunya kami mengharap, Pak, ya, agar customer ini berbelanja ke kita. Kita punya pelanggan yang sudah loyal. Kita punya program untuk loyalty program. Tapi kan kita juga punya pesaing gitu. Jadi oleh karena itu kita berusaha semaksimum mungkin untuk bisa memuaskan customer, yaitu ada banyak yang kita lakukan sih, Pak, supaya customer itu berbelanja. Ke-1 ada barang baru, new arrival. Kedua, promosi. Jadi promosi itu bukan hanya selalu diskon, Pak, barang baru itu promosi. Karena ada orang-orang yang tertentu kepengen pakai sesuatu yang orang lain belum pakai gitu. Dan juga banyak-banyak promosi lain seperti beli 1 dapat 2, dan juga produk-produk yang bundling yang lain, ya, gimmick-gimmick untuk marketing, atau malahan yang Sogo lakukan adalah membeli sejumlah tertentu mendapat stem. Nanti stem ini terkumpul berapa bisa dapat produk yang tidak dijual di tempat lain, Pak, eksklusif. Nah, itu yang menyebabkan customer happy dan merasakan beda untuk bisa berbelanja di Sogo. Oke, yang tidak didapatkan oleh masyarakat nih, terutama untuk menjelang Lebaran ini di tempat lain, itu hanya ada di Sogo. Apa, Pak Handaka? Ke-1, kami juga menyediakan produk yang tidak dijual tempat lain. Kedua, kalaupun mereknya sama,
fashion atau produk pertama yang dikeluarkan itu ditaruh di kami dulu gitu. Jadi itu yang kami usahakan selalu ada sehingga customer waktu datang dan berbelanja, wah ini saya mendapat privilege untuk bisa beli produk lebih awal dulu gitu. Artinya nih kelihatannya harapan peritel pasti terutama juga Sogo Indonesia melihat Lebaran besok ini panen ini. Betul. Kelihatan begitu Pak ya? Ya. Kami berharap bahwa ini memang satu kejadian. Doa Bapak, waduh, terima kasih oleh seluruh masyarakat retail. Jadi kalau dilihat Pak, keadaan udah mulai membaik, penularan menurun, masyarakat yang sakit juga berkurang, dan sedikit demi sedikit kita juga sudah melepas ya, pemerintah telah menetapkan, walaupun kami tetap ketat dengan protokol kesehatan gitu. Nah, dengan adanya ini masyarakat mulai datang berbelanja, Pak. Kalau dulu berbelanja paling masker, sanitizer dan lain-lain. Tapi sekarang dengan udah mulainya bisa ketemu, makan juga udah bisa 100%. Tentunya yang mereka juga mulai membeli pakaian, Pak. Mulai membeli pakaian. Padahal Lebaran masih 3 minggu 4 minggu lagi malah ya? Ya, tapi kita udah menyediakan juga yang koleksi baru sih. Karena kadang-kadang orang kan nggak sempat beli terlalu mepet, Pak. Iya. Jadi kadang-kadang mereka udah membersihkan lebih awal sehingga nanti pada waktu Hari Raya Idul Fitri, walaupun tidak bisa open house secara besar-besaran, tapi memang sudah ada kesempatan untuk bersilaturahmi. Oke, Pak Handaka, ini pertanyaan ini mungkin karena kita melihat Pak Handaka ini sangat expert nih di retail ya, dari tahun berapa itu Pak Handaka, dan beberapa perusahaan Pak Handaka pegang ya. Nah, ini di tengah kita mulai punya semangat ini ya, retail, Lebaran udah depan mata, udah harus siap-siap promosi. Pemerintah menaikkan PPN Pak 11% ya, terus tadinya 15% malah ya. Ada lagi kenaikan-kenaikan lain, termasuk BBM. Ada dampaknya nggak buat daya beli masyarakat ini, Pak? Sebetulnya kalau kita bicara kenaikan PPN ya, Pak ya, kelihatannya 10 jadi 11%, kecil 1%. 1%. Coba kalau kita lihat dari value-nya, masyarakat setiap berbelanja barang itu terkandung PPN 10%. Nah ini naik 10% dari 10%-nya ini, jadi sebenarnya nggak kecil loh. Sebenarnya cukup besar gitu. Jadi 10% dari PPN. Ya, 10% dari PPN 10%. Jadi jumlahnya 1% dari nilai barang. Jadi ini cukup besar dan sebetulnya kami sih cenderung Pak ya, para pelaku usaha, kalau bisa ini ditunda ataupun bagaimana itu lebih bagus. Kenapa? Kita lihat Pak, dari 2 tahun ini masyarakat Indonesia yang karyawan juga ada yang PHK, ada yang potong gaji, ada yang dirumahkan sementara, dan mereka ini hidup dengan suatu kewajiban Pak, sudah ada angsuran motor atau angsuran mobil atau angsuran yang lain-lain lah. Ini kan tabungannya udah digerus Pak, jadi inilah waktunya mereka juga kalau bisa itu mulai menabung dan lain-lain. Tapi dengan adanya kenaikan PPN 10% dari tarif normal yang jadinya 1% tadi, tentunya pengeluarannya tambah tinggi. Apalagi ditambah dengan adanya barang-barang yang naik, kemudian BBM naik, sehingga kalau BBM ini nanti mempengaruhi biaya logistik, barangnya naik, PPN-nya naik, jadi double Pak di situ. Nah ini yang kami agak khawatir apabila daya beli menurun, sehingga sales itu yang harusnya naik malah menurun. Tentunya malahan 10 jadi 11% nggak akan tercapai gitu. Kalau kami sih lebih cenderung bagaimana membuat volume penjualan naik, sehingga 10% pun tetap volumenya naik. Kedua, dengan penjualan naik, ordernya barang-barang untuk dibuat ini kan naik Pak. Kalau kita beli baju, tentunya akan supplier akan beli kain, beli benang, dan tenaga kerja juga diserap lebih lagi. Nah itu seharusnya lebih panjang. Jadi nggak semudah itu hanya naikkan tarif aja gitu. Iya. Ya artinya kan sekarang masyarakat baru mulai bernafas lega ini ya. Terus baru mau mulai belanja gitu, tapi tiba-tiba ada kenaikan PPN dan ini pasti akan menekan daya beli mereka ya, terutama untuk belanja produk-produk secondary ya, bukan makanan pokok ya. Tapi sebesar apa Pak dampaknya? Sebetulnya gini Pak,
Indra, masyarakat kita tuh ada segmen bawah, segmen menengah, segmen atas. Tentunya yang segmen atas ini tidak begitu terasa, tapi bagi masyarakat segmen bawah ini yang akan terasa karena income-nya yang terbatas tadi. Jadi beberapa produk yang ada di department store tidak terpengaruh. Tapi sebetulnya kalau bisa kan bisa penjualannya lebih tinggi lagi. Jadi Pak Andaka lebih melihat mendingan tidak usah naik dulu, tapi volume yang belanja besar gitu kan, walaupun cuma 10% ya, daripada naik jadi 11%, tapi daya beli malah menurun dan mungkin yang belanja juga berkurang. Pak Indra, betul. Kenapa? Efeknya Pak, kaitannya tadi, karena kalau yang saya sampaikan volume yang dijual naik, ordernya naik, tenaga kerja yang diserap naik, penyerapan bahan-bahannya juga akan naik. Jadi ini yang seharusnya kita pikirkan lebih jauh lagi. Seperti yang Pak Indra tahu lah, kalau properti itu ada 170 bidang industri lain yang terkait lah. Kalaupun retail, walaupun nggak seluas properti, tapi juga gitu Pak. Seperti kain, benang, kancing. Oh iya. Iya, dan karyawan ya. Betul. Yang juga dan akan diorder lagi untuk dia menjahit lebih banyak lagi gitu. Pak, itu kelihatannya memang harus disuarakan ya, terutama oleh organisasi ya. Pak Andaka saya tahu di Kadin, di Asosiasi Peritel Global ya. Ya, betul. Terus Aprindo dan bekas juga dulu mantan ketua Asosiasi Ketua Umum APBBI, Ketua Umum Aprindo, jadi pernah luar biasa. Pernah di retail, pernah di mall. Di Kadin apa waktu itu kita ketemu? Sekarang saya di Kadin WKU pengembangan produk dan komoditas daerah, Pak. Jadi kami di Kadin ini mencari produk-produk apa yang bisa diunggulkan di daerah dan kita usahakan untuk bisa diekspos lebih sehingga volume bisnisnya naik. Jadi kita sudah mulai ke arah itu. UMKM-nya ya? Ya. Pak, kembali ke soal pajak tadi, dari asosiasi ada pernah disampaikan Pak bahwa kalau bisa ditunda itu. Ya, memang sih Pak, kita udah sampaikan. Namun pemerintah kan membuat kebijaksanaannya Pak. Dan memang ini sebetulnya sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan kalau nggak salah ya. Nah, tapi sebetulnya kayak PPH pun sudah ada peraturannya. Kenapa ada PPH yang ditanggung pemerintah Pak? DTP kan? Ini pun seharusnya bisa sih kalau mau. Sementara ini diapakan gitu. Tapi semua kembali kepada pemerintah karena gimana pun kami pelaku usaha mencoba untuk mengikuti apa yang pemerintah tetapkan. Dan sebenarnya pelaku usaha nggak rugi Pak. Kenapa? Karena pada waktu transaksi di cash register, apa yang dibayar oleh customer ini selain barangnya adalah PPN-nya. Jadi sebenarnya itu didorong ke customer gitu. Oke, Pak Andaka, ini nggak bisa dipungkiri. Orang banyak nyebut Pak Andaka ini dewanya retail, Pak. Ya, karena perjalanan sejarah, catatan digitalnya itu memang seperti itu, gitu kan. Pak Andaka bisa cerita sedikit bagaimana kondisi bisnis retail sebelum pandemi, kemudian pandemi, dan mungkin kondisi yang akan dihadapi setelah pandemi? Ya, sebetulnya Pak, nggak bisa dibilang gitulah. Banyak yang lebih pengalaman dari saya. Kami pun juga belajar dari senior-senior, termasuk bagaimana saya pada waktu sebagai Sekjen Aprindo, Pak Hari Darmawan almarhum sebagai Ketua Umum, saya selalu mendampingin beliau dan selalu dapat pejangan bahwa Andaka tahu nggak ya, retail itu tuh kerja yang weekend katanya. Kenapa? Karena weekend itu banyak customer datang, jadi kita itu malah nggak istirahat. Kita tuh datang ke toko ngeliatin apakah customer ini udah puas semua, ataukah ada kekurangan di karyawan kita lah. Itu yang saya belajar banyak Pak. Makanya kita juga ada istilah retail is detail Pak. Jadi kalau nggak mau tahu di detail ya jangan jadi retail. Nah, kalau dilihat Pak, memang retail ini satu pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara kita. Karena apa? Retail ini termasuk di dalam konsumsi domestik. Sedangkan konsumsi domestik kalau tinggi Pak, pertumbuhan ekonomi kita juga tinggi. Selama ini memang pertumbuhan retail itu setiap tahun naik, kecuali terjadi di tahun 98 Pak ya, karena adanya krisis, juga pada waktu 2008 karena subprime mortgage dari Amerika waktu itu memang turun, jadi ada fluktuatif juga lah di retail. Tapi sebenarnya retail itu satu
sesuatu yang tumbuh terus, Pak. Kenapa? Karena income per kapita naik, GDP naik, jadi udah pasti kalau perputaran uang naik, tentunya berbelanja di retail juga akan naik. Jadi kita selama ini selalu melihat tahun depan naik berapa persen, 5%, 10%, 15% kita perkirakan. Tapi memasukin masa pandemi nih, Pak, kita tidak bisa bicara. Jadi kita masuk 2020, kita nggak bisa bilang 2021 mau naik berapa, karena kita semuanya uncertainty, merasa ada ketidakpastian. Tapi yang selalu kita lakukan adalah segala ukuran kembali kepada 2019. Jadi 2019 itu kita pakai sebagai basicnya. Dari 2019 kita udah bisa sama tuh kapan? Gitu. Waktu 2020 kita memikir, Pak, wah 3 bulan nih, nanti penyakit udah hilang lagi. Tahun enggak terus setahun, wah tahun 2021 nih nanti akan lebih baik. Ternyata enggak sampai masuk ke 2022. Tapi bersyukur pada Tuhan bahwa ternyata sudah ada tanda-tanda ke arah recovery dan kita semua bersyukur untuk itu, Pak. Mungkin agak spesifik di Sogo ya, kalau boleh tahu nih, Pak. Seberat apa sih kondisinya untuk pandemi kemarin? Apakah sampai juga ditutup atau merumahkan karyawan mungkin? Pak, kalau retail ya, kita retail gini nih tentunya yang paling berat adalah biaya tetap. Bapak ada penjualan, tidak ada penjualan, karyawan mesti digaji. Kalau listrik tutup masih lumayan. Kalau toko tutup, listriknya ditutup juga, mati, nggak ada biaya. Tapi karyawan nggak bisa gitu, Pak ya, tutup seminggu kemudian karyawan dipotong, nggak mungkin. Nah, beratnya kenapa, Pak? Tidak ada cash flow masuk. Betul. Kita tidak ada jualan. Kejadian pertama yang kita seperti mimpi itu adalah di awal tahun 2020, Pak. Dari bulan Maret turun drop karena pertama kali di-announce. Kemudian akhir Maret itu penjualan tinggal 50% dari normal waktu April toko udah ditutup 3 bulan, Pak. Bayangkan itu waktu itu benar-benar cari bagaimana bisa jangan sampai bayar gaji ini kekurangan. Kan kita tetap harus karyawan tetap harus hidup, Pak. Nah, bagaimana kita tutup, bagaimana kita tetap bisa berjualan online. Lantas barang-barang ini kan harus dirawat, Pak. Ada berapa karyawan kita, Pak? Kita karyawan untuk yang Sogo sendiri itu pada waktu itu, Pak ya, itu sekitar 3.000-4.000. Tapi seluruh Indonesia. Ya, tapi itu hanya karyawan yang direct, Pak. Tapi banyak barang ini kan barang supplier lah. Karyawan supplier itu yang sekitar 4 kali, Pak. Jadi kita tuh total ada sekitar 10.000. Sedangkan kalau MAP keseluruhan karyawan kita tuh 25.000. Jadi retail itu padat karya, Pak, bukan padat modal. Jadi setiap merek itu ada karyawan yang bertugas. Jadi dengan adanya efek ke retail tentunya ini sangat berat, tapi ya sekali lagi bersyukur bahwa keadaan sudah mulai pulih dan toko mulai hari ini sudah juga mulai di Jakarta kan 10 sampai 10 malam, Pak ya, sudah mulai 12 jam lagi. Ya mudah-mudahan penjualan bisa mengikuti jam operasional, Pak. Jangan jam operasionalnya pulih, penjualannya nggak pulih. Sejak itu udah mulai agak terasa peningkatan. Ya, kita merasakan adanya peningkatan, adanya kenaikan. Dan juga order barang kita juga udah mulai meningkat lagi, Pak. Artinya udah mulai ada tanda-tanda nih bahwa memang kondisinya udah akan pemulihan, recovery. Iya, walaupun mungkin tantangan pajak tadi tuh masih juga. Mudah-mudahan ini pemerintah dengar ini, Pak Andaka, ya, untuk ada betul, Pak. Udah dengar, Pak. Tapi memutuskannya kan kita nggak tahu. Karena udah sekian lama juga. Tadi kan targetnya 15% malah ya untuk naik ya. Pak, sebetulnya di pasal 7 Undang-Undang nomor 7 itu ayat 3 di situ tertulis bisa ditetapkan antara PPN itu 5% sampai dengan 15%. Jadi kalau mau dirubah pun masih ada pasal yang terbuka. Ya? Mungkin juga waktu membuat juga bijaksana, Pak ya, udah ada ruang itu. Tapi maju tak gentar kan, Pak. Jadi tetap dibutuhkan. Iya, tapi pasti pemerintah masih butuh masukan juga nih, Pak. Apakah ya, karena pertimbangan tadi lebih baik tetap 10 tapi volumenya bertambah dibanding naik 1 tapi malah lebih berkurang gitu, Pak. Gak ada gunanya juga naik jadinya, Pak. Oke, Pak, saya lihat dari sisi teknologi ini kan juga tantangan juga buat retail ya. Kalau kemarin kita ngobrol sama Ketua Umum PPI sekarang, Pak Alfonsus, katanya itu beda karena kebutuhan untuk mall retail itu tetap ada. Tapi gimana menurut Pak Handaka?
Jadi gini Pak, memang secara teori orang sudah berubah kepada lebih ke digitalisasi hidup, kalau bisa semuanya serba online dan lain-lain. Tapi dari pengalaman Pak, tahun 2020 waktu ditutup 3 bulan, ataupun yang terakhir waktu 2021 kan kejadian lagi Pak, Juli hingga Agustus juga seperti itu. Di situ terlihat Pak, bagaimana manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hanya puas di rumah terus, order online, makanan online, pakaian online. Mereka juga kepingin keluar dan bersosialisasi. Dan itu terbukti gitu. Dan sangat terasa di memasukin bulan suci Ramadan ini dan sampai Lebaran, orang udah mulai kepingin untuk juga berinteraksi. Dan saya rasa dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan, namun dibarengi dengan sosial ini, kehidupan retail di toko-toko ataupun di department store akan kembali pulih normal. Walaupun kita juga di dalam strategi bisnis tetap merubah Pak. Kalau dulu berkonsentrasi pada offline, toko-toko ya brick and mortar shop ini, tetapi setelah itu juga kita lebih memperbanyak kepada online-nya. Kalau dulu Pak, online itu sekitar 1-2% dari omset keseluruhan retail. Tapi dengan adanya pandemi ini sudah kayak digas Pak. Retail itu double, 2 kali lebih. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya masih antara 5-6% dari total sales retail. Tapi itu udah double loh Pak. Kalau nggak ada pandemi mungkin masih baru 3-4. Artinya sebenarnya substitusi dia ya. Teknologi itu justru harusnya mensupport dibanding juga yang sudah jalan. Betul. Dan sekarang ada lagi yang ini Pak, ke arah omni channel. Jadi Bapak pesen online, tapi saya mau pegang nih barangnya ini apakah halus enggak atau kasar, ngambilnya di toko. Jadi udah dikombinasi. Dan kalau Bapak lihat seperti Amazon, dulu di online, sekarang malahan juga buka toko brick and mortar gini. Betul. Saya lihat juga banyak aplikasi juga yang akhirnya juga buka langsung ya. Saya beberapa kali juga merasakan itu, beli, tapi begitu kita terima tidak sesuai ekspektasi kita gitu kan, ternyata tidak seperti yang kita order di online gitu. Betul. Pak Andaka, ini saya lihat kita di lantai 5 ya, di Sogo Plaza Senayan ya. Saya lihat ini ada suasana yang baru nih ya. Mungkin teman-teman di sana pengen tahu juga nih ada apa sih yang terjadi di lantai 5 ini. Apa hanya sekedar interiornya atau ada produk-produk baru yang memang ditawarkan oleh Sogo Indonesia, khususnya di Plaza Senayan. Tapi sebelumnya berapa luas sih Pak ini di Plaza Senayan khusus untuk Sogo? Pak, sebetulnya mengelola suatu department store kalau benar-benar besar seperti Sogo Plaza Senayan itu seperti ngelola satu mall. Semuanya ada di sini, seperti mall di dalam mall. Dan kalau kita lihat Pak, dengan luas lebih dari 20.000 meter persegi saat ini, itu kita menyediakan semua barang yang ada. Kita sebut ini suatu toko yang menjual semua kebutuhan yang ada, jadi nggak terpisah-pisah. Dan kalau dilihat Pak, dengan 2 tahun pandemi ini, ternyata lifestyle, gaya hidup dari customer ini juga ada sedikit perubahan. Kalau dulu ada apa sedikit fashion, ada apa sedikit. Sekarang ini beda lagi Pak, karena lebih banyak di rumah, home decoration, sofa, hiasan yang lain itu menjadi perhatian, sehingga kita melihat itu dan kita cepat mengambil satu satu action. Kita juga membuka Index Living Mall ini Pak. Ini baru adalah ini masih kinyis-kinyis Pak, baru, sehingga customer kami kalau dulu ke sini beli kosmetik, beli fragrance ya, beli baju, sepatu, tapi sekarang juga bisa memperoleh hal-hal yang lain yang menjadi kebutuhan rumah tangganya. Termasuk kalau Bapak lihat di sini kita juga rubah semua dan kita kombinasikan dengan silakan bisa, Pak ya. Jadi mulai buka kapan Pak yang ini? Ini kita baru buka di akhir tahun 2021. Kita baru buka dan ternyata minat dari customer juga suatu hal yang menarik. Benar-benar menarik karena apa? Mereka bisa memadukan kan, tinggal memilih ini dengan itu, dan home decoration ini benar-benar sangat membantu Pak. Mereka setiap kali merubah produknya, merubah, menyimpan dan ngambil lagi baru atau diberikan ke orang. Karena di rumah terus kan bosen Pak, jadi refreshing juga. Ini satu lantai semua home decoration ya? Ya, home decoration plus luggage Pak atau koper, karena masyarakat udah mulai lagi mau jalan-jalan nih, dan juga
Ada kita juga padukan dengan, kalau Bapak lihat di sana ada juga F&B ya, ada kopi Starbucks. Tujuannya apabila Ibu lagi belanja, Bapak bisa ngopi di situ dan bisa enjoy. Jadi benar-benar one stop lah ya, Sogo Indonesia ya. Jadi menyesuaikan sama lifestyle, Pak. Kalau lifestyle ini nggak kita tangkap, kita ketinggalan. Jadi kita cepat sekali Pak persiapannya ini. Hanya dalam beberapa bulan langsung kita rubah, langsung kita ambil action. Kalau Bapak dulu ke sini kan di sini nih lebih kepada barang-barang yang bukan terkonsentrasi pada home decoration. Iya. Dan Bapak lihat kalau ini mau beli tanaman juga ada, malahan tanaman itu bukan hanya artificial Pak. Kita asli, juga jual fresh tanaman. Jadi benar-benar udah beda. Nah ini Sogo Indonesia karena memang melihat lifestyle-nya berubah setelah pandemi atau memang dari awal udah ada rencana itu? Setelah pandemi. Tentunya kami di dalam berusaha tidak mau kalau sampai supplier itu tidak ada penjualan Pak. Jadi kami mengutamakan barang-barang yang menjadi pilihan dari customer. Sehingga customer cari apa, saya ada istilahnya. Iya. Jadi kita berapa lantai Pak? Di sini di sini 5 lantai plus 1 lantai lagi kita supermarket. Oh, supermarket juga ada. Ya. Itu semua Sogo yang di luar kota juga punya lengkap seperti ini. Sogo dan anak perusahaan Sogo, Pak. Jadi semuanya kita kelola bersama. Iya, maksud saya kalau misalnya Sogo di Surabaya juga ada, juga lengkap seperti ini konsepnya. Ya, dia lengkap, cuman kalau di sana tidak bergabung dengan supermarket karena sudah ada supermarket yang lain. Ya. Tapi di sini untuk kopi, untuk resto juga sudah ada ya. Betul. Dan ini memang baru Pak ya. Setelah pandemi baru di ini. Sebenarnya sebelum pandemi Pak, kita sudah mulai. Namun setelah pandemi ini keadaan makin menguatkan kita untuk melakukan lebih cepat lagi. Kalau dulu Pak kami membuka seperti kopi ya, Starbucks di bawah, orang mikir gitu. Ini Starbucks dekat fragrance minyak wangi ya, apa nggak baunya kecampur gitu? Ragu juga, tapi setelah dibuka ternyata malahan itu merangsang Pak. Lagi beli perfume bau kopi, terus baru minum kopi bau perfume. Belanja. Iya. Ini original konsep Pak Handaka atau memang dari kami Sogo dan juga dari stakeholder kami memang ingin menyediakan sesuatu yang menjadi apa Pak ya istilahnya one stop shopping. Kalau one stop shopping, Pak, itu sebetulnya satu konsep yang bisa memberikan apa yang customer perlukan. Dan Pak, ingat, kita harus mendukung negara kita untuk menjadi shopping tourism destination. Jadi bukan kebalikannya orang Indonesia keluar berbelanja di Singapura bawa 3-4 shopping bag. Kita harus membuat orang luar malahan berbelanja di kita dan orang Indonesia jangan berbelanja di luar negeri. Jadi kita harus kombinasikan antara barang lokal, barang import secara lebih bijaksana gitu. Tentunya barang import yang menjadi pesaing produk lokal jangan. Nah itu yang kita harus ini juga. Tapi Pak barang-barang yang bermerek itu udah hak paten Pak, nggak bisa Bapak bikin di sini nggak bisa lah. Itu yang kita berikan ke sini. Iya, nah ini kaitannya mungkin dengan Pak Jokowi kan kelihatannya kemarin sangat mendorong produk lokal nih. Betul. Gimana Pak? Setuju Pak. Pak Jokowi jiwanya itu bagus sekali, rohnya bagus, tapi di dalam pelaksanaannya kan implementasi kan beda-beda Pak. Ya kan, kalau kita mau beli besi, ada yang di Indonesia ada, mau beli apa pun ada. Tapi begitu beli mainan Lego Pak, ya mereknya yang di situ nggak bisa di copy lagi gitu. Pak, tadi untuk UKM tadi Pak Handaka sempat sampaikan, katanya ada produk di sini yang dari awal didorong produk lokal itu Pak ya? Itu apa? Mari sambil jalan Pak. Itu fashion ya? Ya, jadi gini Pak, banyak sekali produk-produk yang dulu tuh kami bekerja sama atau istilahnya itu mendekatin pengrajin ataupun produsen kecil. Ayo bikin jual di kita gitu, kita bantu. Nah, setelah dijual di kita berkembang Pak. Jadi ayo buka lagi gitu. Jadi kita bantu Pak, banyak sekali supplier yang kita bantu. Apabila mereka membutuhkan pembayaran, karena kalau kita buka toko Pak, itu kan barang harus double. Toko 3 barang berarti banyak butuh modal. Kami perkenalkan juga dengan bank dan kami jamin Pak bahwa ini nanti kita akan
tanggung, kami akan garansi, tolong diberikan apa namanya pinjaman dan nanti waktu kita pembayaran dipotong dari situ. Kualitasnya gimana, Pak? Kualitasnya itu Pak yang penting. Makanya saya bilang kan bahwa kalau Sogo itu segmen marketnya kan menengah ke atas. Jadi selain tren juga adalah kualitas, Pak. Ya. Kalau trennya menjadi follower, tentunya customer kita nggak akan happy ya. Jadi kita lebih mencoba untuk bagaimana kita bisa jadi trendsetter yang misalnya ada fashion model pertama desainnya baru ada di kita gitu. Itu apa? Keunikannya apa? Busana yang tadi. Ya, jadi memang desainnya bagus Pak, karena kreativitas tidak bisa dikopi Pak ya. Banyak orang bisa mendesain, tapi desain yang digemarin oleh customer itu nggak banyak gitu. Jadi desainer ini Pak, ini juga itu apa? Uniknya dari daerah tradisional atau? Sebenarnya enggak Pak. Ini kami ada juga yang produk-produk apa namanya lebih ke tradisional, ada juga produk-produk yang memang modern gitu. Jadi tergantung aja. Yang penting itu memang bikinan pengrajin kecil gitu. Tapi setelah bertumbuh nggak bisa kita bilang kecil lagi. Oh ya, udah pengusaha dia. Tapi satu kepuasan Pak bagi stakeholder Sogo, para pemegang saham bahwa kita berusaha itu bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama, dan itu kita bisa buktikan Pak. Malahan di saya ini termimpi untuk satu kali itu kami ingin bikin satu video, kita interview satu, spesifiknya Anda di bidang apa, dan kenapa Anda sekarang bisa volume omsetnya sekian gitu. Pasti mereka akan cerita ya tahun 90 kita mulai. Pak, ini mungkin teman-teman juga pengen tahu sejarah Sogo ya. Saya sempat baca-baca, katanya mulainya dari Jepang, mulainya dari jualan kimono ya kalau nggak salah. Betul. Pak. Cerita sedikit, ini menarik ini Pak, sampai sebesar ini gitu kan. Dan kalau nggak salah sempat waktu itu ada krisis properti juga ya yang bikin agak turun, tapi kemudian bisa bangkit lagi. Ya, jadi memang Pak Sogo sendiri di Jepang awalnya dari jual kimono, akhirnya tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi sehingga mereka menjadi department store yang besar di sana. Dan setelah mereka tumbuh, akhirnya mereka membuka beberapa toko yang lain, Sogo, seperti di Bangkok, di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan, banyak Pak, termasuk di Indonesia. Namun ya yang kami operasikan Sogo ini bukan modal asing Pak. Jadi pure 100% modal lokal, hanya saja menggunakan nama, dan kami juga selalu diberikan masukan-masukan tentang bagaimana tren ke depan gitu. Dan pada waktu ada masalah ekonomi di tahun 98 Pak ya, krisis di Jepang pun juga kena Pak, kena, dan memang dari mereka ada masalah, dan kemudian mereka juga ada BPPN-nya Indonesia gitu Pak ya. Dan di sana juga ada, dan kemudian recovery dan mulai start kembali. Tapi Indonesia tetap milik kita sendiri 100%. Artinya bukan ada saham Jepang di Sogo? Jadi pure nggak ada saham Jepang sama sekali Pak. Pak, saya tertarik tadi soal UKM tadi. Di sini ada space khusus juga untuk mereka jualan juga? Untuk produk Jepang Pak ya. Jadi sebetulnya kami terbuka dan memang ada beberapa produk Jepang, tapi sebetulnya bukan dari link kita connection dengan Sogo Jepang Pak. Tapi memang ada beberapa produk Jepang yang kita jual di sini. Malahan sebetulnya ada juga pengrajin Jepang yang membuat dan dijual di Sogo Pak. Tapi nggak semuanya ada Pak, karena volumenya yang nggak gitu banyak. Tapi Pak, sebetulnya bisa dibilang ya, seperti misalnya ini kan, kita kalau lagi belanja, kemudian capek ya, kita bisa mampir ke coffee, kita duduk di situ. Ini per lantai ada? Nggak semua lantai Pak, tapi di lantai 5 ada. Malahan ini Starbucks pun ada 2 Pak, satu di sini, satu di lantai dasar. Lantai dasar ya. Masih di Sogo? Di Sogo, dan kemudian kita ada apa Pak namanya, Union Restoran juga di bawah. Mari kita pakai dulu karena mau ketemu umum. Mau ke mall. Jadi ini terdiri dari 5 lantai Pak Indra. Dengan 5 lantai ini yang seperti saya bilang, kita udah benar-benar kayak satu mall kecil di dalam mall gitu.
Dan kita berharap sih Pak agar customer bisa lebih happy, customer bisa benar-benar enjoy untuk tidak berbelanja ke luar negeri. Kalau ke luar negeri Pak, selain belanja dengan dolar, hotelnya kan juga dolar, makanya juga dolar. Ini yang menyebabkan kita akan kehilangan devisa yang lebih lagi. Tapi dengan kenaikan pajak sekarang Pak, kita bersaing nggak dengan produk luar? Pak, PPN di Singapura itu 7%. 7%. Di Malaysia kalau nggak salah 6%. Jadi sebetulnya PPN kita itu udah cukup tinggi. Itu satu Pak ya. Jadi itu yang kaitannya dengan customer. Kedua, yang terkait dengan produk antara impor dan lokal. Bapak lihat di sini hampir semuanya produk-produk itu adalah lokal Pak. Dan kalaupun ada produk termasuk impor, fashion ini ya. Ya, batik itu pasti lokal ya. Ya, betul. Pak, kalau dilihat memang misalnya ada produk yang impor, itu pun biaya masuknya itu sudah 25%, Pak. Besar sekali. Jadi mereka gimana bisa lebih itu di luar murah PPN, dari produk kan? Indonesia? Belum PPN. Belum. Jadi produk lokal, produk impor masuk kena biaya masuk 25%. Kena PPN-nya lagi sekarang 9%, udah 36%. Kena yang namanya biaya masuk tindakan pengamanan. Itu yang disebut safeguard, Pak. Oh, safeguard ya. Ya. Oke. Jadi nanti mau dijual di sini pun juga lebih mahal jadi. Ya, lebih mahal gitu. Nah, itu yang harusnya kita idam-idamkan adalah bagaimana produk-produk lokal itu bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri, yaitu bagaimana dukungan pemerintah gitu Pak. Dukungan pemerintah dalam hal ini sangat penting sekali, sehingga apa yang dibuat itu benar-benar bisa bersaing dengan luar negeri. Seperti sepatu Pak. Asosiasi sepatu itu sudah mendidik anggotanya agar memproduksi sepatu dengan bisa survive, tidak perlu diproteksi apapun. Ya kayak ini Pak. Bagus sekali, tapi ini produk dalam negeri gitu. Ini lokal nih ya? Lokal semua. Nah ini Pak, ini salah satu produk yang dulu awalnya Sogo baru satu, dia juga satu toko. Tapi Sogo berkembang akan nambah lagi Pak. Ini di semua Sogo ada ini ya? Ya. Nih. Ini kan seperti nggak kalah sama Paris kan, Pak? Iya. Harganya harga Paris apa harga lokal, harga Indonesia. Jadi kayak gini Pak, ini 6 juta. Ya, tapi Bapak lihat kan kualitasnya juga sangat bagus. Ya, bordir semua. Ini kualitasnya bagus. Iya. Ini lokal ini ya? Ya, ini lokal dan dimulai dengan satu toko, kemudian berkembang. Jadi fashionnya juga, desainnya juga sangat menarik, Pak. Dan bukan hanya tanda mata, Pak. Banyak lagi merek-merek yang lain. Siapa pemiliknya, Pak? Nanti saya atur Bapak ketemu di interview. Kalau yang jadi Sebastian Bapak juga udah tahu. Dia udah ikut dengan Sogo. Ya. Produknya fashion aja ya? Ya, fashionable. Dan ini masih banyak sekali Pak, masih banyak sekali merek-merek yang. Kalau ini kan Bian Pak. Sebastian ya ini ya. Iya. Sebastian, di sana ada Bian, macam-macam. Ya, jadi artinya produk lokal pun di Sogo juga punya tempat, Pak. Iya. Malahan di tempat utama, Pak, turun dari eskalator, langsung bisa menghadap ke produk-produk ini. Artinya Sogo ya memang udah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mendorong produk lokal. Ini keren ya? Iya. Ya. Kalau orang nggak tahu dilihat ini kayak produk luar negeri. Iya, udah kirim produk Turki ini. Dengan kualitasnya ini Pak, ini yang nggak ada benang yang jerabut-jerabut gitu Pak. Ini mesin apa tangan? Campur Pak, ada yang mesin, ada yang tangan. Karena kalau tangan semua nggak kepegang. Iya. Jadi dia produksinya udah masif nih, udah massal ya? Betul. Dan juga Pak, kita mengusahakan agar yang tadi dibilang menjadi tren dari masyarakat. Makanya kita rubah semuanya untuk bisa menjadi pilihan.
Denny Iya. Mirawan Pak ya, bukan nama asing. Bukan dari Jepang ini. Ya. Dan juga kita merubah Pak, di bawah kita lihat, kita merubah dari kebutuhan parfum ini menjadi, kami menjadi satu-satunya pusat parfum yang terbesar. Tapi ini parfumnya semua dari luar? Atau Ya. ada yang lokal? Dari luar ada, kalau lokal juga nanti tergantung kebutuhan juga. Padahal kan yang masuk terbesar itu apa? Oh, luasannya? Luasnya. Jadi kami menyediakan sesuatu yang kalau customer cari selalu ada. Karena kadang-kadang Pak, seperti orang belajar di luar negeri, pakai kosmetik tertentu, misalnya Lamer. Dan setelah kembali, tentunya tidak akan mengganti kosmetiknya Pak. Nah, kalau di Indonesia nggak ada, dia akan membeli produknya ini dari luar negeri. Iya. Udah nggak kalah Pak sama Hong Kong, sama Iya. Pak, kalau banding harga kita dengan tetangga di Malaysia atau Singapura misalnya, harganya sama aja atau itu gimana? Contohnya gini Pak, kita punya produk Marks and Spencer. Ya. Saya jamin tidak lebih mahal dari Singapura. Oh. Itu dulu. Tapi sekarang ini Pak, dengan sudah adanya biaya masuk 25%, ditambah biaya masuk tambahan Pak, itu antara 20 sampai 60%. Bayangin. Ya kami nggak apa-apa Pak, karena kami pengusaha tinggal ambil, naik, kita jual lagi kepada customer, naik. Termasuk dengan transportasi kalau kesananya, tetap masih lebih mahal di kita? Tentunya sekarang jadi lebih mahal Pak. Tapi kalau dulu Pak, kami jamin tidak lebih mahal dari Singapura. Dan fashionnya kita udah datang duluan. Nah karena itu Pak, sebetulnya pemerintah juga perlu melihat agar bagaimana sih barang-barang yang bukan pesaing produk lokal tadi bisa menjadi pesaing malahan antar negara Pak. Bagaimana Indonesia sebagai satu kompak keadaan belanja bersaing dengan Singapura atau dengan Bangkok atau dengan Malaysia. Dan itu udah disampaikan juga itu? Kita sampaikan, tapi sekali lagi Pak Indra, keputusan untuk tanda tangan kan pemerintah, ikutin aja. Ya mudah-mudahan sih pemerintah paham nih yang disampaikan itu bukan karena, kan kadang-kadang ini kena pengusaha kita manja semua ini gitu. Padahal bukan itu sebenarnya kan. Bahwa industri kita juga harus diprotek juga mungkin Pak ya. Kalau ini semua parfum yang ada di sini Pak ya? Ya, hampir semua parfum kita sediakan Pak. Jadi kalau dulu dia hidup di luar negeri semprot-semprot sampai Indonesia nggak ada, sekarang semua ada di kita Pak. Dan Bapak lihat di sana juga udah ada lagi Starbucks, ada lagi ini Reunion Restoran. Sini ya. Ini masih wajib nih Pak ya? Ya. Sanitizer ya. Jadi kita satu keharusan memakai sanitizer sehingga bisa ini. Dan juga kita menggunakan toko kita Pak untuk membantu Palang Merah Indonesia untuk mengumpulkan dana. Pokoknya kita membuat Pak retail kita ini benar-benar multifungsi. Untuk bisnis, untuk ada bisnisnya, ada sosialnya, dan juga ada Palang Merah Indonesia. Sekarang apa parfum yang lagi ini Pak, lagi hype? Ini Pak salah satu Penhaligon. Ya dari Inggris ya. Apa istimewanya ini? Dia niche parfum Pak. Apa? Niche parfum itu dia benar-benar brand khusus untuk fragrance. Jadi dari kandungan parfum dia lebih tinggi dan aromanya itu lebih khusus, lebih khas, dia ada ciri khasnya. Dan sangat terbatas ya tokonya di Indonesia ya. Indonesia cuma ada di 3, di Galeri Lafayette dan Grace Indonesia. Tapi di Sogo semua ada masuk. Sini diwakilin Sogo sini ini. Pak. Ya. Jadi ini di Indonesia cuma ada di 3 tempat Pak. Salah satu di Sogo Plaza Senayan, yang lain di Galeri Lafayette sama Seibu ya. Iya betul. Itu Bulgari Pak. Bulgari udah lama ya di Sogo ya? Ya. Cuman kalau dengan adanya satu fasilitas yang lebih, produk-produk eksklusifnya bisa masuk semua Pak. Artinya kalau mau beli parfum di Singapura yang kita cari di sini udah ada semua ini. Ya. Nggak perlu ke Singapura nih. Ya betul, betul.
Nah itu Pak, itu kan ke satu mengurangin pengeluaran devisa. Iya. Dan kedua, memperkerjakan tenaga kerja. Karena retail ya itu tadi Pak, satu padat karya, kedua kita ini membuka cabang di mall-mall gitu. Jadi itu yang perlu support dari pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita nyewa di mall Pak, 1 meter persegi nih, kan dihitung Pak, terkandung 10% PPN yang dibayar pemerintah, sekarang jadi 11%. Kedua, PPh final. Jadi kalau kita nyewa kan kita potong dari developer, kita setor ke pemerintah 10%. Jadi udah 21% Pak, ini pemerintah tinggal dapat kontribusi. Iya. Oke, Pak Handaka, ini pas udah di ujung acara kita juga ya. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Kita yakin ini kelihatannya industri retail akan bergerak positif. Pandemi mulai terkendali. Mudah-mudahan harapan-harapan tentang regulasi, pajak, dan mungkin bisa dengan pemerintah juga. Terakhir mungkin Pak Handaka bisa sedikit closing statement. Apa harapannya tentang industri retail dan ke depan seperti apa yang dibuat Pak? Kami mengharapkan Pak agar seluruh masyarakat Indonesia lebih banyak berbelanja di dalam negeri. Karena apa? Karena itu ke satu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga yang kedua akan mempertahankan kita untuk menjadi wisata belanja, tujuan berbelanja dari masyarakat, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Dan kami terus mencoba Pak mengkombinasikan antara produk lokal dan impor, sehingga benar-benar produk yang lengkap ada di Indonesia. Iya, nggak perlu ke luar negeri, semua ada di Indonesia, terutama di Sogo Indonesia. Betul. Oke, Pak Handaka, terima kasih sekali lagi atas waktu. Katanya besok mau ke Sydney ya? Iya, benar. Ya, selamat jalan, mudah-mudahan selamat pulang dan pergi. Teman-teman, selamat Geraha Jurnalis dan Koridor.tv. Demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Handaka Santasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk industri retail di tanah air untuk lebih maju. Terima kasih banyak. Jangan lupa berbelanja Pak. Iya, siap. Terima kasih banyak. Ya, sukses terus. Oke. Selamat sore. Terima kasih.